Hati urapi kami ya Bapa, Engkau jauhkanlah kami dari segala pikiran-pikiran buruk ya Bapa, yang menghalang pikiran kami untuk berkonsentrasi akan firman-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus kami ya Bapa, Engkau naungi kami semua ya Bapa. Biarlah acaramu hari ini berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga kami akhiri ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan tema pada pembacaan firman Tuhan hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Saya ulangi tema firman Tuhan hari ini, berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan ini pastinya kita pernah mengalami masa-masa di mana kita tertekan, di mana kita diasingkan, atau di mana kita tidak dianggap, bahkan diremehkan, bahkan terkadang kita terpuruk dalam persoalan hidup. Dari awal puji-pujian, penyembahan, bahkan kesaksian Pak Ishak, ada sesuai sama temaku hari ini yang berharap kepada Tuhan. Amin. Kita mengalami banyak kegagalan, kita mengalami banyak masalah, kita mengalami banyak persoalan dalam kehidupan kita. Secara manusianya kita sering berteriak, menyalahkan keadaan kita, menyalahkan diri kita, menyalahkan kehidupan kita, seperti apa yang kita lewati, seperti apa yang kita lalui. Kita melalui dengan di dunia yang penuh, yang kejam. Bahkan kita seringkali kita menyalahkan Tuhan, mungkin seringkali kita menyalahkan dengan kehidupan kita, dengan masalah kita, dengan persoalan kita, dengan beban hidup kita, dengan pergumulan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini, pemazmur dia cuma berharap kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhanlah tempat dia berlindung, karena hanya kepada Tuhanlah tempat dia minta pertolongan atas apapun. Walaupun dia menjadi raja yang besar, walaupun dia menjadi penguasa di Israel, penguasa nomor 1 di Israel, dia tidak mengandalkan bahwa dia hebat, bahwa dia kuat, bahwa dia kaya, bahwa dia punya segalanya. Dia tetap mengandalkan Tuhan, karena dia tahu sumber kekayaan dan kekuatanku adalah Tuhan. Amin. Pemazmur menggambarkan dirinya sedang terpuruk, sedang gelisah, sedang gundah gulana, sedang dalam persoalan, sedang dalam masalah. Di dalam persoalannya itu bercampur aduk pikirannya. Belum dia menghadapi musuhnya, belum dia menghadapi sekelilingnya, belum dia menghadapi yang terjadi di negerinya. Dia memimpin bangsa ini, bukan bangsa yang kecil yang dia pimpin. Yang dia pimpin adalah bangsa yang besar, bangsa yang pemberontak, bangsa yang selalu mengabaikan Tuhan, yang selalu menyembah penyembahan berhala. Bahkan mereka keluar dari tanah Kanaan, tanah Mesir, ke tanah Kanaan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan. Nah, disitulah Raja Daud, segala pergumulan, segala persoalannya diserahkan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah yang menyelesaikan semua persoalan hidupku. Hanya kepada Tuhanlah yang menyelesaikan, yang bisa mampu menyelesaikan masalah-masalah di bangsaku ini. Karena bangsa yang dipimpin bukan bangsa yang kecil, bangsa yang dipimpin adalah bangsa yang besar, yang luar biasa dahsyatnya. Amin. Pemazmur dalam pergumulannya ternyata dia gelisah dalam dirinya. Kalau Tuhan memerintahkan kasih dan kasih setianya kepada pemazmur, maka disitulah
dia tidak pernah ragu Bapak Ibu, dia tidak pernah takut atas apa yang dia hadapi, atas musuhnya, atas persoalan hidupnya. Dia tidak pernah takut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita mengalami banyak tantangan, mengalami banyak persoalan, mengalami banyak masalah. Bahkan kita seringkali kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Bahkan kita tidak bisa berdaya lagi untuk menghadapinya itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita menyalahkan keadaan kita menyalahkan sekeliling kita menyalahkan orang lain. Padahal yang salah sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan keadaan. Maka saya mengambil yang saya mau sampaikan hari ini adalah 3 poin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang kita mau renungkan hari ini adalah 3 poin. Yang pertama adalah jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika pergumulan sedang kita alami, tetapi belajarlah bahwa dalam pergumulan Allah sesungguhnya sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan persoalan, percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang hebat. Amin. Kita akan bisa. Karena ketika kita bilang, bisa enggak? Dan kita ragu untuk membongkarnya, dan kita ragu untuk membukanya. Kita tidak tahu seperti apa di dalam isinya, seperti apa di dalam pekerjaannya, seperti apa di dalam alatnya. Kita tidak tahu. Ketika kita beranikan diri untuk membuka segala sesuatu dan kita bisa mampu melakukannya, pasti kita akan bisa melakukannya. Tuhan memberikan kita pikiran, Tuhan kita memberikan ingatan untuk kita mengingat segala sesuatu apa yang kita harus lakukan. Amin. Kalau ketika kita melakukan segala sesuatu, kalau kita tawar hati, maka apa yang kita lakukan itu akan sia-sia, tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada yang kita dapatkan, karena kita tidak sungguh-sungguh. Karena hati kita ini selalu ragu untuk melakukannya, karena hati kita ini terkadang tidak bisa untuk kita melakukan segala sesuatu. Yang sebenarnya itu kalau kita berani untuk melangkah, berani untuk maju, pasti kita bisa, pasti kita mendapat apa yang kita inginkan. Teman-teman anak muda yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu hidup kita ke depan seperti apa. Kita tidak tahu kehidupan kita ke depannya ini seperti apa. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menyiapkan semuanya. Kita boleh, saya mau pengen yang ini, tetapi Tuhan yang menyiapkan semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah saya pengen dari dulu sekolah teologi, sekolah agama? Saya paling benci yang namanya agama dari dulu, dari SD sampai SMA. Saya paling benci. Kenapa? Karena setiap kali saya masuk sekolah, Pak, dia periksa rambut dan kuku. Kalau panjang sedikit rambut dan kuku, digunting rambut sampai gundul. Dan kuku kalau panjang sedikit, kalau hitam sedikit kuku, kita dipukul. Maka terkadang kalau agama masuk, saya bolos dan saya absen di sekolah, tidak pernah masuk. Karena cita-cita saya dari dulu perikanan, kalau tidak sekolah hukum. Cita-cita pada dulu. Tetapi semua itu rencana saya. Yang menyiapkan segala sesuatu apa yang saya buat ke depan itu adalah Tuhan. Demikian juga kita teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai kita anak muda, kita tidak tahu apa yang kita lakukan ke depan. Kita tidak tahu seperti apa diri kita ke depan.
engkau menjadi pengacara hebat, engkau menjadi polisi yang hebat, engkau menjadi TNI yang hebat, engkau menjadi aparat negara yang hebat, kita tidak tahu ke depan. Karena Tuhan yang menyiapkan itu. Kita cuman melakukan apa yang kita inginkan. Tapi segala sesuatu bukan kita yang mengambil putusannya itu. Yang mengambil keputusan itu adalah Tuhan yang merencanakan kehidupan kita seperti apa jadi kehidupan kita ke depan. Amin. Bersyukur ketika dalam segala sesuatu yang dialami oleh sang pemazmur, dia selalu bersyukur atas apa yang jadi, atas segala sesuatu. Entah itu dia mendapatkan persoalan dalam hidupnya, entah dia mendapatkan masalah dalam hidupnya, entah dia mendapatkan pergumulan, entah dia mendapatkan kesenangan, tetap dia bersyukur. Karena segala sesuatu yang dia alami, yang dilakukan, yang direncanakan, dia tetap mengucap syukur atas hidupnya. Seperti apa yang disaksikan Pak Ishak tadi. Seringkali kita tidak bersyukur atas hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terkadang kita diserempet mobil dari mobil kita, motor kita di jalan, kita marah, kita mengamuk. Kita tidak bersyukur bahwa nyawa kita masih Tuhan jaga. Kita tidak bersyukur bahwa cuma benda itu aja yang rusak, kita masih bisa ganti. Seandainya kalau nyawa kita yang diserempet, apa jadinya hidup kita? Maka segala sesuatu kita selalu bersyukur. Tuhan selalu memberikan, Tuhan selalu mengizinkan masalah terjadi tadi karena dia udah tahu bahwa kita pasti menyelesaikan masalah. Asalkan ketika kita mendapatkan masalah pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan semua itu. Makanya di sini di pembacaan kita hari ini, teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sang pemazmur curhat kepada Tuhan. Dia serahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Saya gelisah, saya lagi gelisah, saya lagi bergumul, saya lagi tertekan, saya lagi gundah gulana, saya lagi punya beban. Karena ketika dia serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan masalahnya. Demikian juga kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita mendapatkan persoalan dalam hidup, masalah dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Dia akan menyelesaikan masalah kita tepat pada waktunya. Yakin dan percaya. Di dalam pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, kalau kita membaca keseluruhannya, bahwa sang pemazmur ini yang awalnya dia gundah gulana, yang awalnya dia tawar hati, terus dia bersyukur, bahwa dia percaya kalau Tuhan akan menyelesaikan persoalan. Kalau di dalam kehidupan kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percaya kalau hari ini engkau dapat masalah, hari ini engkau dapat pergumulan, persoalan, entah itu masalah keluarga, masalah sekolah, atau masalah apapun, percaya saja kalau Tuhan akan menyelesaikan masalah. Karena ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, persoalan dalam hidup kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Demikian juga sang pemazmur, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika dia mendapatkan segala sesuatu, dia berharap, dia percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyelesaikan masalahku ketika aku datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan menyelesaikan persoalanku ketika saya berada di dalam naungan Tuhan. Maka segala sesuatu ketika dia menghadapi musuhnya, Bapak Ibu, Raja Daud selalu menang.
Karena kenapa? Dia taruh Tuhan yang berperang untuk dia. Dia taruh Tuhan yang di depannya untuk dia. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia minta bantuan kepada Tuhan. Dan dia melakukan. Atas izin Tuhan, atas perintah Tuhan, baru dia melangkah. Itulah sebabnya kenapa Raja Daud setiap peperangan dia selalu menang, karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Setiap persoalan dalam kehidupan kita, setiap masalah dalam kehidupan kita, setiap pergumulan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Pasti Tuhan menyelesaikan. Amin. Terkadang kita ragu untuk percaya kepada Tuhan. Terkadang kita mengabaikan kasih Tuhan. Kita seringkali melupakan Tuhan Bapak Ibu. Seringkali melupakan Tuhan. Bahkan kita berteriak. Kita menyalahkan Tuhan. Bahwa kita mendapatkan masalah ini salah Tuhan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa saya harus mendapatkan pergumulan seperti ini? Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dari pembacaan kita hari ini. Dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu adalah pertolongan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya hari ini adalah karena pemberian Tuhan. Karena kehendak Tuhan. Kita masih boleh menikmati hari-hari baru yang kita lalui, yang kita lewati. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita terpuruk. Tuhan tidak berjanji Dia akan memberikan kita kekayaan. Dia tidak berjanji akan memberikan kita kehidupan yang mewah-mewah. Dia tidak berjanji akan memberikan kita kekenyangan, kelaparan. Dia tidak berjanji memberikan kita kesedihan atau kebahagiaan. Dia berjanji Dia selalu menyertai kita. Dan penyertaan itulah hingga sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin.